Banyak kreator pemula merasa dirinya gagal, padahal yang sebenarnya terjadi, mereka hanya berhenti di tempat yang sama. Tempat yang hampir semua kreator pernah jatuh, bedanya sebagian bangkit, lanjut, sebagian lagi langsung menyerah. Kalau kamu merasa capek bikin konten, merasa nggak berkembang, atau bahkan mulai mikir kayaknya ini bukan jalanku, maka video ini penting banget buat kamu ya. Di sini saya mau bahas titik-titik yang paling umum yang bikin kreator pemula jatuh dan berhenti. Supaya kamu bisa sadar kalau kamu nggak sendirian dan masih punya peluang besar buat berkembang. Kesalahan yang paling sering adalah berharap hasil instan. Baru upload 2 atau 3 video, kamu sudah berharap view ratusan atau ribuan. Padahal YouTube itu sistemnya data. Kalau datanya masih sedikit, algoritma belum percaya sama konten kamu. Ini bukan tentang kontenmu jelek, tapi tentang sistem yang belum sempat belajar siapa audiens yang cocok buat video kamu. Semakin banyak ilmu kamu dapat, semakin banyak data yang kamu hasilkan ke platform. Jadi, bukan tentang hasil cepat, tapi tentang membangun fondasi. Kreator pemula sering banget membandingkan dirinya dengan kreator yang sudah besar. Kamu lihat orang lain viral, lalu kamu merasa kontenmu jelek, gaya bicaramu kaku, editanmu kurang. Padahal kamu sedang membandingkan prosesmu hari pertama dengan hasil orang lain di tahun kelima mereka. Itu perbandingan yang gak adil. Yang harus kamu bandingkan adalah dirimu yang kemarin dengan dirimu yang hari ini. Banyak pemula terlalu fokus ke angka. Begitu upload, langsung buka analitik, refresh berkali-kali, lihat view naik 1, turun 1. Padahal itu nggak ada pengaruh besar di hidupmu. Yang harus kamu lakukan adalah langsung mulai bikin video berikutnya. Kreator besar itu nggak sibuk lihat angka-angka yang lama. Mereka sibuk produksi. Karena mereka ngerti, semakin banyak mereka produksi, semakin besar peluang mereka untuk berkembang. Ada satu hal yang bikin banyak kreator pemula itu stuck, yaitu overthinking. Terlalu mikir kualitas suara, kualitas wajah, kualitas latar, dan akhirnya mereka nggak pernah benar-benar mulai. Padahal penonton lebih suka kejujuran daripada kesempurnaan. Konten yang natural jauh lebih disukai daripada kelihatan yang terlalu dipaksakan. Jadi jangan tunggu semuanya sempurna baru mulai. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah nunggu alat yang lebih bagus. Banyak orang bilang, nanti deh mulai kalau sudah beli kamera bagus. Padahal banyak kreator besar mulai dari hanya pakai HP yang kualitasnya standar. Yang bikin mereka beda bukan alatnya, tapi konsistensinya. Alat bisa diusahakan nanti, tapi waktu yang terbuang karena menunda nggak akan bisa balik lagi. Ritme upload juga sering salah. Di awal semangat banget, upload tiap hari, tapi seminggu kemudian capek dan hilang. Ini yang bikin channel nggak pernah stabil. YouTube itu lebih suka kreator yang stabil. Kamu bukan lagi lomba lari cepat, tapi ini maraton. Lebih baik kamu upload seminggu 2 kali, tapi konsisten selama setahun, daripada upload tiap hari selama seminggu lalu berhenti untuk selamanya. Banyak kreator pemula takut banget dengan komentar orang. Takut dikritik, takut dibilang aneh, takut dibilang nggak berbakat. Padahal komentar negatif itu selalu ada. Bahkan di channel yang sudah besar. Yang membedakan adalah kreator besar nggak menjadikan komentar itu sebagai alasan untuk berhenti. Mereka jadikan itu sebagai bahan bakar untuk berkembang. Kesalahan lain adalah terlalu sering gonta-ganti konsep. Hari ini bikin konten motivasi, besok bikin konten lucu, lusa bikin konten gaming. Akhirnya penonton nggak punya alasan buat stay. Bukan berarti kamu nggak boleh explore. Tapi di fase awal, konsistensi itu penting. Ambil satu gaya yang paling kamu suka, lalu dalami itu terlebih dahulu. Banyak kreator pemula berhenti karena merasa nggak berbakat. Mereka bilang kayaknya aku nggak cocok deh. Padahal nggak ada kreator yang langsung jago. Yang langsung jago sejak video pertama. Semua belajar, semua salah, semua pernah malu. Skill itu dibangun dari pengulangan ya, bukan dari bakat. Waktu videomu cuma ditonton 10 orang, itu bukan aib. Itu justru anugerah.
Artinya kamu punya ruang untuk salah tanpa tekanan. Kamu bisa bereksperimen, kamu bisa salah, kamu bisa belajar. Justru bahaya kalau langsung viral, karena kamu belum siap mentalnya. Proses pelan itu bikin mental kamu kuat. Kreator pemula itu sering terjebak di satu jebakan, mau menyenangkan semua orang. Padahal itu mustahil. Akan selalu ada yang gak suka. Fokus pada satu jenis penonton yang memang cocok dengan gaya kamu. Kalau 10 orang benar-benar suka konten kamu, itu lebih berharga daripada 1000 orang yang cuma lewat. Banyak yang nggak sadar kalau konsistensi itu bukan cuma soal upload ya, tapi juga soal belajar. Bisa dari nonton konten sendiri, perhatiin salahnya di mana, bagaimana yang bikin bosen, bagian mana yang menarik. YouTube itu bukan tempat untuk upload saja ya, tapi tempat belajar, tempat kalau kamu mau evaluasi diri sendiri. Kamu nggak perlu jadi sempurna untuk layak ditonton. Kamu nggak harus pintar banget, kamu nggak harus jago ngomong, kamu cuma perlu jadi nyata. Penonton sekarang peka, mereka bisa ngerasa mana yang dibuat-buat, mana yang jujur, dan mereka lebih memilih yang jujur. Kalau kamu merasa sendirian di perjalanan ini, sebenarnya kamu nggak sendirian. Ada ribuan kreator pemula lain yang lagi duduk di kamar, mikirin hal yang sama seperti kamu. Bedanya, nggak semua berani ngomong ini secara terbuka. Makanya konten seperti ini penting. Setiap kreator besar punya satu titik penting dalam hidup mereka, yaitu titik di mana mereka hampir menyerah, tapi mereka memilih bertahan. Itu biasanya terjadi saat hasil nggak sesuai harapan. Tapi justru titik itu mental dibentuk. Kalau kamu berhenti hari ini, kamu akan selalu bertanya, gimana ya kalau dulu aku lanjut? Tapi kalau kamu lanjut hari ini, kamu nggak akan menyesal. Meskipun hasilnya belum kelihatan sekarang, masa depanmu akan berterima kasih. Banyak orang cuma mau mulai kalau sudah yakin berhasil. Padahal dunia konten itu bukan tentang kepastian, tapi tentang keberanian. Kamu berani melangkah walaupun nggak tahu hasilnya, itu pondasi semua kreator besar. Pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru, nggak perlu merasa tertinggal. Fokus saja satu langkah kecil hari ini, satu video hari ini, satu perbaikan hari ini, itu sudah membuatmu lebih maju dibanding orang yang cuma mikir tapi nggak mulai. Kalau kamu masih di sini nonton video sampai akhir, berarti kamu punya mental yang kuat. Jangan berhenti sekarang, terus upload, terus belajar, terus bertumbuh. Kamu bukan gagal, kamu hanya sedang ditempa. Kalau video ini ngebantu kamu, klik like, tulis di komentar lanjut, dan subscribe biar kita bisa berkembang bareng-bareng. Oke, terima kasih.